closing statement nih. Ya, terus terang saya debat semacam ini jauh dari yang saya harapkan. Tapi ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Saya kira Pak Kayama mengulang-ulang kesalahan pemahaman. Kapan saya bilang di satu sisi Alkitab itu sejarah dan bukan sejarah? Kalau saudara tangkapnya begitu, saudara tangkapnya nggak benar. Yang saya bilang harus membedakan antara Alkitab sebagai sejarah dan tafsir Alkitab. Sejarah, ya sejarah. Tapi bagaimana menafsirkan data sejarah, itu problem lain. Mengapa saya tidak mau menanggapi semua ocehan beliau tadi panjang lebar itu? Karena saya tahu bahwa itu bukan historical Jesus. Itu problem hermeneutics. Sehingga kalau seandainya debat kita itu disepakati, buang itu historical Jesus saja, mari kita adu tafsir ayat, silakan. Ya, itu saya ladeni. Saya Alkitab hari di tiap hari. Ya, sehingga menjawab yang mudah-mudahan itu hal yang mudah, tapi kan kalau saya jawab itu kita sudah lari dari inti perdebatan, ya. Nah, lalu soal Yesus mati itu pokoknya harus mati, mau tidak mau harus mati. Ingat bahwa kalau kita bicara ini historical Jesus, kita tidak bicara mau atau tidak maunya kita, ya. 1000 kali kami mau Yesus mati, kalau Yesus memang fakta sejarahnya tidak pernah mati, ya tidak pernah mati. Tapi 1000 kali pakai nama mau Yesus tidak mati, ya dia akan bertahan seperti itu. Problemnya sekarang bukan soal maunya orang Kristen bagaimana, maunya Islam bagaimana, mau kayak nama bagaimana, tapi fakta sejarahnya apa? Itu yang jadi persoalan. Dan apa kalau memang maunya Yesus tidak mati? Kasih bukti. Buktinya apa? Buktinya tidak ada bukti. Kalau saya paparkan data sejarah. Dan data sejarah yang saya paparkan artinya adalah bahwa fakta Yesus mati dan bangkit itu bukan soal maunya orang Kristen. Bahkan jangankan orang Kristen, murid-murid Yesus pun bahkan tidak mau dia mati. Kenapa? Karena pemahaman salah. Di Matius pasal 16, ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan mati, ya, lalu Petrus mencegah dia, kiranya Allah menjauhkan itu dari engkau. Artinya adalah bahwa para murid Yesus langsung pun tidak mengharapkan dia mati. Tapi fakta sejarahnya memang Yesus mati, dan karenanya maka mereka yang tidak mau dia mati itu menjadi saksi mata. Maka Yesus mati tidak mati itu bukan soal maunya kita, itu soal sejarah. Makanya kita bikin acara debat ini. Tapi kalau yang dibawa adalah tidak ada bukti, ya selesai debat itu. Mau apa lagi kalau tidak ada bukti? Ya. Nah, terus berikut begini, ya, bahwa Yesus ini karena saya pikir tadi ya closing statement ya sudah, tapi kan masih buka itu ya. Artinya ya saya juga bisa ngomong lebih panjang ya. Nah, sekarang ya, apa sih yang menjadi bukti orang Kristen ketika percaya atau waktu kita baca Alkitab kita percaya bahwa Yesus bangkit? Ya, pertama, Alkitab berkata kubur Yesus kosong. Waktu kubur Yesus kosong, apa yang dijawab oleh musuh-musuh Yesus? Mereka langsung bikin persekongkolan bahwa murid-murid itu mencuri mayat Yesus. Artinya secara tidak langsung mereka juga akui bahwa memang kuburnya kosong. Karena itu mereka harus mencari alasan untuk menjawab fakta bahwa kubur kosong. Artinya kubur kosong Yesus itu diakui oleh para musuhnya. Nah, kalau memang kita sekarang berpikir secara logis bahwa apakah kubur kosong itu otomatis membuktikan Yesus itu bangkit? Belum tentu. Karena kalau kita hanya bersandar pada satu bukti bahwa kubur kosong, maka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus bangkit. Karena kubur kosong itu memungkinkan bahwa secara logis ya, memungkinkan bahwa kalau mayatnya dicuri itu juga kosong. Tapi yang paling jelas adalah bahwa dia menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang dan murid-muridnya jadi saksi. Nah, kubur yang kosong belum tentu membuktikan Yesus hidup. Tapi kubur kosong dan ditambah dengan penampakan Yesus selama 40 hari, dan seperti kata Paulus di 1 Korintus 15, dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus dan kebanyakan masih hidup. Artinya apa? Ini bisa cross check. Ini bukan soal maunya Paulus, ini bukan soal maunya orang Kristen, tapi itu bisa dicek-recek. Semua saksi mata ada. Dan pikirkan ini, bahwa berita Injil tentang Yesus yang mati dan bangkit itu juga disampaikan oleh Petrus waktu khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Dia bilang, Yesus yang kamu bunuh dan kamu salibkan. Dia bicara kepada orang Yahudi dan tidak ada satupun yang protes. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, maka kata-kata Petrus tidak relevan. Tapi dia berani mengatakan itu pada musuh-musuh Kristus yang kamu salibkan, dan mereka diam terhadap hal itu. Itu menunjukkan bahwa memang kematian Yesus itu sebuah fakta yang tak bisa dibantah. Lalu
Injil diberitakan dimulai dari Yerusalem. Kisah 1 ayat 8. Ya, kalau Injil dimulai dari Yerusalem, sudah tahu Yerusalem itu apa? Tempat di mana Yesus mati. Dan kalau Yesus tidak pernah bangkit, lalu mulailah memberitakan bahwa Yesus mati dan bangkit, dan mulainya di Yerusalem. Kalau mau tipu orang, mulailah di India sana, mulailah di Tiongkok sana, jangan mulai di Yerusalem, di mana orang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit. Seandainya Yesus tidak mati, tidak bangkit. Seandainya memang dia betul-betul tidak mati, tidak bangkit. Tapi mereka berani bicara di Yerusalem langsung, kota yang akan mematikan mereka seandainya dia memang tidak mati dan tidak bangkit. Dan ada banyak teori, ya seperti teori pingsan lah. Tapi yang ngomong teori pingsan itu tidak mengerti tentang tradisi penyaliban. Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat, ya, Yesus diangkat, tidak disalibkan, tapi tiba-tiba diangkat oleh Tuhan ke surga, lalu ganti dengan orang lain yang serupa Yesus lalu yang disalibkan. Jadi aneh ya, kalau Allah memang mau menyelamatkan Yesus dari salib, kenapa pakai acara tipu-tipu? Kalau mau selamatkan Yesus, angkat saja, binasakan musuh-musuh Yesus. Kenapa masih pakai acara menipu orang dengan menyerupakan Yesus dengan orang lain? Kok Allah terlibat dalam konspirasi penipuan? Dan gara-gara ini, seandainya teori itu benar ya, seandainya memang Allah mengangkat Yesus dan Yesus tidak jadi mati, sementara akibat dari itu orang Kristen tidak tahu dan orang Kristen percaya Yesus mati, artinya orang Kristen telah tersesat. Tapi siapakah yang membuat orang Kristen tersesat? Allah yang menipu. Pikirkan itu. Dan waktu orang itu diserupakan dengan Yesus, pertanyaannya adalah orang-orang yang mengira itu yang disalibkan itu Yesus, itu yang mengira mereka menyalibkan Yesus itu siapa? Musuh-musuhnya kan? Bukan murid-muridnya kan? Dan kalau begitu seharusnya yang percaya bahwa Yesus tidak disalibkan, atau yang percaya bahwa Yesus disalibkan, tertipu oleh Allah, itu adalah mereka yang mau menyalibkan dia. Tapi ternyata bukan mereka yang percaya, justru murid-murid yang percaya. Mungkin apa yang saya omong ini sukar, tapi dengar ulang ya, lalu mikir baik-baik, pakai logika ya. Nah, sekarang gini loh, tadi Pak Kainama bicara soal ya mempermuliakan Yesus. Oke. Mungkin satu hal yang saudara mungkin akan tidak mengerti ya, bahwa kematian Yesus itu sesuatu yang, apalagi mati di kayu salib, itu sesuatu yang merupakan kehinaan. Maka Kristen menjadi agama yang paling lain di dunia karena dia menjadikan simbol yang adalah salib, yang adalah simbol aib, itu menjadi simbolnya. Penyaliban itu sesuatu yang buruk, penyaliban itu sesuatu yang memalukan. Saudara, kalau Injil adalah karangan-karangan para murid saja, mereka tidak mungkin mengarang sebuah cerita yang mempermalukan diri sendiri dan Tuhan mereka, kecuali itu memang fakta sejarah. Seandainya murid-murid mau membuat sebuah karangan, mereka harusnya mengarang bahwa dia tidak pernah mati, karena mati di kayu salib itu memalukan dia. Harusnya adalah karanglah cerita bahwa dia tidak mati, dia diangkat, itu baru mempermuliakan. Tapi berita tentang salib, mati di salib itu berita memalukan. Tapi kok tetap masih mau menyampaikan berita dan pergi ke keliling seluruh dunia menyampaikan berita memalukan itu? Karena itu fakta sejarah. Maka kekristenan begitu jujur, tidak mau menipu. Tapi mereka juga karena saksi mata, bukan hanya kematian dan kebangkitannya, maka mereka bicara soal kematian dan kebangkitannya sekaligus yang merupakan berita Injil. Ya, nah jadi memang penyaliban itu sesuatu yang mempermalukan, tapi bukan hanya mempermalukan Pak Kainama, itu kutuk. Karena menurut perjanjian lama, orang yang mati digantung itu terkutuk. Dan apakah kami percaya Yesus mati terkutuk? Yes. Kenapa? Karena mestinya kita yang terkutuk, orang berdosa. Saya yang terkutuk, kalian semua yang terkutuk. Kita semua memang orang terkutuk karena kita orang berdosa. Tapi Yesus kenapa mati terkutuk? Karena dia mau menggantikan kita. Itulah sebabnya dia jadi kutuk. Tapi dan karena itu Yesus mati dalam kehinaan. Tapi kalau Pak Kainama tadi mengatakan bahwa dengan tidak mati maka orang Islam mempermuliakan Yesus, saya mau kasih baca satu ayat dulu ya, beberapa ayat ya. Filipi pasal 2, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupa hamba itu sudah rendah, menjadi sama dengan manusia itu sudah rendah. Dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Jadi bukan orang Kristen yang merendahkan Yesus, Yesus merendahkan diri sendiri.
Tapi apakah dengan demikian kita tidak mempermuliakan Yesus? Tidak. Karena ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi memang dia pernah direndahkan. Tapi karena itulah dia ditinggikan. Kalau dia tidak pernah direndahkan, dia tidak perlu ditinggikan. Dan nama diberikan kepadanya, nama di atas segala nama, setiap lutut akan bertelut dan mengaku. Dan saya percaya itu, semua, termasuk semua saudara, akan bertelut dan mengaku Yesus Tuhan. Tapi belum selesai, tapi mungkin belum sekarang. Akan tiba saatnya ketika pada akhir zaman saudara akan dipaksa mengaku atau tidak. Ya. Jadi kalau saudara pasti saudara akan mengaku, terpaksa mengaku. Tapi kalau tidak mau, ya mengakulah sekarang. Tidak mau, urusan saudara. Dan ingat, kalau Pak Kainama sampai mempunyai pandangan seperti itu, Pak, menurut saya pantas Bapak jadi mualaf. Karena itu hal paling mendasar. Itu hal paling mendasar dalam Kristen. Dan Bapak tidak mengerti itu, maka wajar Pak jadi mualaf. Ya, nah, karena itu saudara, diam, saya tidak bicara dengan saudara. Moderator yang berhak menegur saya. Dan karena itulah, maka menurut saya, ya, kita memang perdebatan kita akan berakhir. Tapi ingat ya, bahwa tadi saya sudah bilang, Yesus mati dan bangkit itu penting untuk keselamatan. Saya menghargai saudara-saudara semua, termasuk Pak Kainama. Tapi Pak Kainama, ini Bapak mau tidak terima juga tidak apa-apa. Tapi kerinduan hati saya sebelum Bapak mati, kembalilah kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak mau terima juga tidak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Ini kan tawaran. Injil tidak pernah dipaksakan, hanya ditawarkan. Termasuk dengan ibu yang tadi pegang tangan dengan saya yang mengaku diri mualaf. Kembalilah ibu sebelum innalillahi wa innalillahi rajiun. Ya, teman-teman sekalian, ya, bersyukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya diskusi yang terjadi antara Pak Pendeta Esra Suruh dan Pak Ustadz Kainama telah terjadi. Dan dari video yang telah teman-teman saksikan, itu sangat-sangat membanggakan teman-teman ya, sangat-sangat menyenangkan sekali ya. Dimana Ustadz Kainama yang selama ini dibangga-banggakan, yang selama ini dipuja-puja, yang selama ini mereka, wah inilah yang terbaik misalnya gitu, di tangan Pak Esra Suruh, di tangan Pak Pendeta Esra Suruh, Kainama itu hanya secuil gitu, pengetahuannya tidak apa-apa. Jadi pengetahuan Kainama yang selama ini ya mereka banggakan, mereka senangi, mereka puja-puja, mereka bahas-bahas di mana-mana saja, malam ini runtuh semuanya. Tidak ada satupun yang bisa nyantol. Semuanya sudah habis teman-teman ya, semuanya sudah habis. Nah, menurut saya Ustadz Kainama ini salah cari panggung di tempat yang salah ya. Dia salah cari panggung. Dia kalau mau cari panggung seharusnya bukan dengan Pak Pendeta Esra, tapi dengan orang lain saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat sendiri mukanya bagaimana, mukanya kayak, waduh, kapan sih acara ini bisa selesai gitu. Kapan sih aku bisa pulang ketemu anak istriku gitu. Karena betul-betul secara akademik itu jauh teman-teman ya. Dia hanya ngaku-ngaku aja lulusan dari Haifa lah, dari mana gitu. Tapi sebetulnya tidak ada apa-apanya. Itu hanya asumsi, hanya karangan-karangan dia saja gitu teman-teman ya. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan teman-teman ya. Tuhan telah memakai hambanya Pak Pendeta Esra Suruh untuk menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada Indonesia secara khusus, yang selama ini mereka bahas, yang selama ini mereka coba untuk mengatakan apapun lah yang sesuka hati mereka, menafsirkan yang sesuka hati mereka. Ya namanya kalau sesuka hati mereka, tidak ada yang baik gitu.
Dan malam ini Tuhan memakai hambanya, Pak Pendeta Esra Suruh, untuk menyatakan kebenaran bahwa apa yang selama ini mereka anggap itu, menganggap sesuatu terhadap Alkitab sesuai dengan sudut pandang mereka, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus tidak bangkit, Yesus itu tidak pernah mati dan lain sebagainya. Itu malam ini, diskusi ini membungkam semuanya. Jadi secara tidak langsung keberanian daripada Ustadz Kainama menghadapi Pak Pendeta Esra Suruh membuktikan kepada dunia, atau membuktikan apa yang telah dipercayai oleh dunia selama ini, khususnya orang-orang Indonesia, adalah salah. Ya, dan ketika ditanya, yang paling lucu itu gini teman-teman, ketika ditanya apa buktinya, ya, dia mempercayai sesuatu yang tidak ada buktinya. Loh, katanya selama ini ilmiah. Tapi kalau ilmiah tanpa ada buktinya, berarti itu bukan ilmiah dong. Nah, ini yang dipertanyakan. Jadi sekali lagi teman-teman, bersyukur kita ya, ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pendeta, untuk menjadi hamba Tuhan, seleksinya itu nggak main-main. Sekalipun mungkin ada di tempat-tempat tertentu yang seperti tidak terlalu selektif dalam memilih hamba-hamba Tuhan, tetapi sebagian besar kita, ketika kita memilih hamba Tuhan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah gereja, dalam semua komunitas Kristen, kebanyakan kita itu tidak pernah main-main terhadap hal itu teman-teman ya. Nah, bayangkan mereka ini teman-teman, ini orang baru aja mualaf, baru aja meninggalkan kekristenan, langsung diangkat menjadi ustadz. Nah, inilah yang terjadi teman-teman, merugikan mereka dan juga merugikan kita, karena yang dia baca kita juga gitu. Tapi sebetulnya kita tidak dirugikan amat, bahkan tidak, dia sedang mempermalukan diri mereka, bahkan sedang, ya, dapat dikatakan keyakinan yang baru dia selama ini, ya, dipermalukan lewat cara dia seperti itu ya. Bayangkan aja teman-teman, ketika dia ceramah di masjid, yang dibahas Alkitab. Ketika dia ceramah di sekolah, yang dibahas Alkitab. Ketika dia membuat YouTube, yang dibahas Alkitab. Lalu yang selama ini dia mengaku dia sudah mualaf, dia kemana? Dia ke Kristen? Tidak teman-teman, dia ke Islam. Seharusnya dalam logikanya yang dia bahas itu seharusnya apa? Al-Quran dong, kitab mereka, Nabi Muhammad, itu yang dibahas, bukan malah Alkitab. Tetapi itulah teman-teman, dia bertemu dengan orang yang memang pantas untuk dia kena batunya gitu. Dan teman-teman coba perhatikan mukanya itu betul-betul nggak biasanya ketika dia monolog gitu ya, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang mudah untuk dia kibulin gitu, nggak biasanya seperti itu. Mukanya meyakinkan, mukanya kayak sangat-sangat bisa dipercaya gitu. Tapi malam ini teman-teman, kalian bisa lihat bagaimana kualitas daripada seorang yang sangat dipuja-puja oleh orang-orang mereka, oleh pihak sebelah, dan mukanya hancur, mukanya kayak aduh kapan nih selesai. Sangat-sangat disayang. Dan sekali lagi saya katakan teman-teman, kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Roh Kudus telah memberikan hikmat yang sangat-sangat luar biasa kepada hambanya Pak Pendeta Esra Suruh ya, dengan luar biasa, dengan berani, sekaligus juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan keselamatan di dalam Yesus Kristus lewat diskusi seperti ini. Dan teman-teman bisa melihat itu sendiri di akhir-akhir dari videonya. Dia menyatakan kebenaran, dia menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan itu kita bisa lihat sendiri teman-teman, kita bisa saksikan sendiri ya. Jadi kita hari ini dapat dikatakan bersyukur. Dan saran saya kepada teman-teman yang masih mau belajar, yang masih muda, belajarlah seperti seorang Pak Esra Suruh, dengan keberanian, dengan
pengetahuan yang luar biasa, dan dengan Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang luar biasa kepada hambanya ini, sangat-sangat luar biasa. Dan Tuhan telah memakai beliau untuk menjadi berkat di mana dia berada. Ya, kita terus doakan beliau terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan beliau menjadi berkat bagi anak-anak muda, generasi-generasi berikutnya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat buat teman-teman, membangkitkan semangat. Bahkan pesan saya kepada teman-teman, mari kita terus dukung channel-channel kekristenan seperti ini, sehingga lebih berkembang dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan berkati kita semua. Shalom.